Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zanba Fatihatul Rizki, NIM 4112320041. Di sini saya akan menyampaikan jawaban UTS Pendidikan Agama Islam. Yang pertama, ada ringkasan video. Ijtihad secara bahasa maknanya berusaha dengan sungguh-sungguh. Secara istilah, yang pertama, upaya sungguh-sungguh. Kedua, ijtihad harus dilakukan oleh mujtahid. Artinya tidak setiap orang bisa melakukan ijtihad. 3. Objek dari ijtihad itu adalah hukum perbuatan manusia. Hukum perbuatan manusia itu ada 5, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Artinya, kalau itu bukan terkait perbuatan manusia, itu tidak termasuk objek ijtihad. Ijtihad dilakukan dengan metodologi tertentu yang dikembangkan oleh para ulama, yaitu ijma, qiyas, istihsan, istihsab, istislah, sadyara'i, urf, qaul sahabi. 5. Unsur kelima dari ijtihad adalah harus bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Perlu diketahui bahwa lewat proses ijtihad itu dimungkinkan lahir Islam yang berbeda. Apa penyebabnya? Ada 3, yaitu 1. Karena bahasa dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang terkadang atau kata memiliki beberapa makna. 2. Karena penggunaan hadis yang berbeda. 3. Karena metode yang digunakan oleh ulama yang satu dengan ulama yang lainnya itu berbeda. Jawaban soal nomor 2. Ijtihad di era milenial. 1. Pembuatan bayi tabung yang dimana tidak ada pada zaman Nabi Muhammad SAW, yang kemudian menjadi sebuah bentuk solusi bagi orang untuk menyelesaikan permasalahan kesuburan, melakukan perujukan terhadap berbagai macam bentuk hadis untuk menemukan sebuah hukum yang dibuat oleh teknologi pada bayi tabung. 2. Diizinkan untuk membuang barang ke laut dalam kondisi untuk mendapatkan keamanan apabila hampir tenggelam meskipun tidak berdasarkan pemilik barang. 3. Perembukan oleh seluruh ulama untuk melakukan penentuan 1 Syawal. Untuk menjawab soal nomor 3, peran nafsu. Seperti yang kita ketahui, menguasai hawa nafsu sangatlah penting. Karena kalau tidak bisa menguasai hawa nafsu, bisa dikatakan bahwa orang tersebut melanggar hukum Allah. Berbagai kebutuhan penting manusia seperti makan, minum, tidur, dan lain sebagainya melibatkan nafsu dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, secara alamiah, nafsu bukanlah hal yang mutlak buruk. Memang manusia tidak diperintahkan untuk memusnahkan nafsu, namun nafsu harus dipegang penuh atasnya, agar selamat dari penyimpangan dan godaan-godaannya yang menjerumuskan. Pilihannya hanya ada 2, apakah kita menguasai nafsu atau justru dikuasai oleh nafsu. 2 pilihan ini pula yang menentukan apakah kita akan memperoleh kebahagiaan hakiki atau tidak. Oleh sebab itu, kita harus bisa menguasai hawa nafsu. Jika dibiarkan atau tidak dikendalikan akan berdampak bagi perilaku manusia yang tidak baik. Jawaban soal nomor 4. Fungsi ibadah. Allah menciptakan jin dan manusia tidak lain hanya agar mereka beribadah kepadanya. Bukan hanya memerintah untuk makan, minum, melepas lelah, tidur, mencari sesuap nasi untuk keberlangsungan hidup. Hal itu bukan karena Allah membutuhkan mereka untuk beribadah. Justru sebaliknya, bukan karena lemah juga. Justru Allah lah Maha Pemberi rezeki dan Maha Kuat. Dan Allah juga ingin mengetahui sejauh mana kepatuhan makhluknya terhadap perintahnya. Ada 3 aspek fungsi ibadah dalam Islam. Pertama, mewujudkan hubungan antara hamba dan Tuhannya. Orang yang beriman, dirinya akan selalu merasa diawasi oleh Allah. Ia akan selalu berupaya menyesuaikan segala perilakunya dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kedua, mendidik mental dan menjadikan manusia ingat akan kewajibannya. Dengan sikap ini, setiap manusia tidak akan lupa bahwa dia adalah anggota masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban untuk menerima dan memberi nasihat. Ketiga, melatih diri untuk berdisiplin. Dapat dilihat dengan jelas dalam pelaksanaan sholat, mulai dari wudhu, ketentuan waktunya, berdiri, ruku, sujud, dan aturan-aturan lainnya, mengajarkan kita untuk berdisiplin. Untuk menjawab pertanyaan nomor 5, definisi agama Islam. Kata Islam merupakan masdar dari kata aslama yuslimu islaman, yang mempunyai arti taat, patuh, tunduk, pasrah, berserah diri kepada Allah Ta'ala. Secara umum, Islam adalah syariat-syariat Allah Ta'ala yang diturunkan kepada semua nabi dan rasul. Secara khusus, Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penutup atas syariat-syariat para nabi dan rasul terdahulu. Islam sebagai agama akhir yang telah mendapat jaminan dari sisi Allah akan kebenarannya. Agama yang selalu mendorong manusia untuk mempergunakan akalnya untuk memahami ayat-ayat yang terbentang di alam semesta dan memahami ayat-ayat Qur'aniyah yang terdapat di dalam Al-Quran.